Jembatan kayu yang selalu meminta tumbal. Bab keempat, sahabat misteri. Kita lanjutkan kisahnya. Sejak malam itu, tidurku tidak pernah benar-benar nyenyak lagi. Setiap kali aku memejamkan mata, selalu ada bayangan jembatan kayu dengan kabut yang pekat. Suara sungai hitam terus bergema di telingaku, bercampur dengan suara-suara aneh, seperti orang berbisik-bisik memanggil namaku. Aku sering terbangun dengan keringat dingin, napas terengah-engah, dan rasa sesak di dada. Tubuhku makin lama makin lemas, wajahku pucat, dan lingkar hitam di bawah mataku semakin jelas. Orang-orang di rumah mulai khawatir. Ibuku sering menatapku dengan cemas, tapi tidak pernah berani bertanya lebih jauh. Hanya sesekali beliau berpesan, "Kalau kamu dengar suara apapun di malam hari, jangan dijawab. Jangan pernah nengok. Kalau ada yang manggil." Pesan itu membuatku semakin takut. Aku tidak tahu kenapa beliau begitu yakin bahwa aku sedang diburu sesuatu, tapi jelas aku bisa merasakannya. Gangguan makin hari makin parah. Kadang tengah malam aku mendengar suara langkah-langkah di dalam rumah. Padahal semua orang sedang tidur. Kayu lantai rumahku berderit seakan ada yang berjalan pelan. Pernah suatu kali aku melihat bayangan panjang melintas di dinding kamar, seperti seseorang sedang lewat, padahal lampu sudah dimatikan dan pintu terkunci rapat. Malam paling menyeramkan terjadi beberapa hari kemudian. Aku terbangun sekitar jam 2 dini hari dan tiba-tiba aku sadar aku tidak berada di kamar. Tubuhku berdiri tegak, tapi bukan di dalam rumah. Aku berada di tengah jembatan kayu itu dengan hanya memakai baju tidur yang sama persis seperti yang kupakai saat berbaring di ranjang. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai ke sana. Udara malam menusuk kulit dan kabut tebal menyelimuti sekeliling. Sungai di bawah bergolak, hitam pekat, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Menoleh ke depan, kabut semakin tebal menutupi ujung jembatan. Lalu aku mendengarnya lagi. Suara tawa itu. Hi, hi. Suara itu terdengar jelas. Tapi kali ini lebih dekat. Seakan berada tepat di sampingku. Aku mencoba berteriak. Tapi mulutku keluh. Nafasku tersengal-sengal. Dan kakiku gemetar, seakan ada yang menahannya. Dari sela kabut, aku melihat sosok perempuan perlahan muncul. Rambut panjangnya tergerai, menutupi wajah, bajunya basah, menempel di tubuhnya. Ia berjalan perlahan ke arahku, langkah kakinya nyaring di papan jembatan. Tok, tok, tok. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku. Setiap kali aku berusaha melangkah, kakiku seakan ditarik oleh sesuatu dari bawah. Aku menunduk dan hampir menjerit saat melihat ada tangan-tangan pucat keluar dari celah kayu jembatan, mencengkeram pergelangan kakiku. Jemari-jemari itu dingin, basah, dan bergetar, seolah menahan agar aku tidak bisa pergi. Sosok perempuan itu semakin dekat. Dari balik rambut panjangnya, aku bisa melihat matanya berkilat merah samar. Senyumnya lebar, tidak wajar, seolah menikmati ketakutanku. Ia berhenti tepat di depanku, dan suara bisikan lirih keluar dari mulutnya. Satu lagi, satu lagi. Seketika aku merasakan tubuhku semakin berat. Tangan-tangan dari bawah jembatan semakin banyak merayap naik, mencengkeram betisku, menarik dengan kekuatan yang tidak bisa kulawan. Aku meronta, mencoba melepaskan diri, tapi semakin keras aku melawan, semakin kuat tarikan itu. Aku menoleh ke arah sungai, dan mataku membelalak. Di bawah sana, di permukaan air hitam yang bergolak, ada banyak wajah pucat yang muncul
satu persatu. Wajah-wajah itu kosong. Matanya melotot. Mulutnya terbuka lebar seakan berteriak tanpa suara. Mereka menatapku dari bawah, dan perlahan-lahan tubuhku terasa seperti ditarik ke arah mereka. Aku benar-benar panik. Aku berusaha berdoa dalam hati, berharap ada yang mendengar. Tapi bisikan-bisikan itu semakin keras, menutupi suaraku sendiri. Ikut, ikut, ikut. Suara itu bergema dari segala arah, membuat kepalaku pening. Tepat ketika tubuhku hampir terjatuh ke sungai, aku tiba-tiba terbangun. Aku mendapati diriku kembali di kamar, berbaring di ranjang dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Nafasku masih memburu, dan di pergelangan kakiku ada bekas merah, seperti bekas genggaman tangan. Aku memandangi bekas itu lama. Tanganku gemetar tak berdaya. Itu bukan mimpi. Itu nyata. Aku benar-benar dibawa ke jembatan itu. Entah bagaimana caranya. Dan aku tahu ini bukan akhir. Jembatan itu tidak akan berhenti sampai berhasil menarikku sepenuhnya. Gimana semakin seru ceritanya? Penasaran kelanjutannya? Simak di bab berikutnya.